Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isdihar dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 24024014023 akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang rangkaian digital dan analog dalam mata kuliah Sistem Digital untuk memenuhi tugas kuliah dalam pembuatan video. Rangkaian digital dan analog merupakan dua jenis sistem dasar yang menjadi fondasi utama dalam dunia elektronika dan teknologi modern. Keduanya memiliki peran penting dalam berbagai perangkat yang kita gunakan setiap hari, mulai dari komputer, smartphone, hingga alat ukur listrik dan sistem komunikasi. Walaupun memiliki tujuan yang sama, yaitu memproses sinyal atau data, cara kerja dan karakteristik keduanya sangatlah berbeda. Rangkaian analog adalah sistem digital yang bekerja dengan sistem sinyal kontinu, yaitu sinyal yang berubah secara halus dan tidak terputus dari waktu ke waktu. Dalam sistem ini, besaran listrik seperti tegangan dan arus mewakili nilai dari kuantitas yang diukur. Contohnya, dapat kita lihat pada speedometer kendaraan bermotor atau radio analog, di mana perubahan arus atau tegangan secara langsung menggambarkan perubahan kondisi sebenarnya. Sistem analog menggambarkan dunia nyata dengan sangat alami karena bersifat kontinu. Namun memiliki kelemahan, yaitu mudah terpengaruh oleh gangguan atau noise, sehingga hasil pengukurannya bisa sedikit tidak stabil. Berbeda dengan sistem analog, rangkaian digital bekerja dengan sinyal diskrit, yaitu sinyal yang hanya memiliki dua keadaan utama, 0 dan 1. Dua kondisi ini disebut bilangan biner dan menjadi dasar dari seluruh sistem komputer dan perangkat elektronik modern. Rangkaian digital tidak menampilkan perubahan yang halus seperti sistem analog, melainkan perubahan dalam langkah-langkah atau nilai yang terpisah. Contohnya adalah jam digital yang menampilkan waktu dalam bentuk angka, komputer dan kalkulator, serta kamera digital yang semuanya menggunakan logika biner untuk memproses data. Dan keunggulan utama dari sistem digital adalah lebih tahan terhadap gangguan, mudah disimpan, diolah, dan dikirim tanpa mengalami penurunan kualitas. Dalam praktiknya pula, kedua sistem ini sering digunakan bersama-sama dan saling melengkapi. Sebagai contoh, pada smartphone, suara manusia yang bersifat analog akan dikonversi menjadi sinyal digital melalui proses yang disebut ADC atau Analog to Digital Converter. Rangkaian digital atau rangkaian logika adalah kesatuan dari komponen-komponen elektronika pasif dan aktif yang membentuk suatu fungsi pemrosesan sinyal digital. Kemudian komponen pasif dan aktif itu membentuk elemen logika, yaitu bentuk elemen bagian terkecil adalah gerbang logika atau logic gates. Gerbang logika yaitu kesatuan dari komponen elektronika pasif dan aktif yang dapat melakukan operasi in or not. Perbedaan atau rangkaian digital dengan sistem digital yang pertama yaitu bagian-bagiannya terdiri dari beberapa gerbang logika. Outputnya merupakan fungsi pemrosesan sinyal digital dan input, dan outputnya punya beberapa sinyal digital. Kemudian sistem digital yaitu bagian-bagiannya terdiri atas beberapa rangkaian digital dan gerbang logika serta komponen lainnya. Dalam sistem digital terdapat dua level logika, yaitu
logika 0 dan logika 1. Pada level logika 0, tegangan listrik berada pada kisaran 0 hingga 0,8 volt atau berada pada titik potensi referensi ground. Pada kondisi ini, dioda berada dalam keadaan reverse bias, transistor berada pada kondisi mati atau cut off, dan lampu indikator atau LED dalam keadaan padam. Sebaliknya, pada logika pertama, tegangan listrik bernilai tinggi biasanya berada pada kisaran 2 hingga 5 volt, di mana transistor aktif dan LED menyala. Dua kondisi ini, logika 0 dan logika 1, merupakan dasar dari cara kerja seluruh sistem digital. Masih berkaitan dengan representasi besaran digital, sistem digital memiliki berbagai kelebihan dibandingkan sistem analog. Beberapa keunggulannya yang diantara lain yaitu lebih mudah dirancang karena sistemnya bekerja dengan sinyal discrete yang hanya mengenal dua kondisi 0 dan 1. Penyimpanan informasi lebih sederhana karena dapat disimpan dalam bentuk kode binar. Tingkat ketelitian lebih tinggi sehingga hasil pengolahan data menjadi lebih akurat. Operasinya dapat diprogram, yaitu memungkinkan fleksibilitas dalam penggunaan dan pengembangan sistem. Lebih tahan terhadap gangguan atau noise karena perubahan kecil pada sinyal tidak mudah memengaruhi hasil logika. Lebih efisien secara fisik karena banyak rangkaian digital dapat dikemas dalam suatu kepingan IC atau integrated circuit yang berukuran sangat kecil. Selain itu, sistem digital juga memiliki keunggulan tambahan bila dibandingkan dengan sistem analog. Sistem ini mampu memproduksi sinyal yang lebih stabil dan akurat, serta memiliki reliabilitas yang lebih tinggi berkat kemampuan imunitas terhadap noise yang lebih baik. Dalam perancangannya, sistem digital juga memiliki matematika khusus yang digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis sifat-sifat rangkaian digital sederhana seperti aljabar boolean dan tabel kebenaran. Kelebihan lainnya adalah fleksibilitas dan fungsionalitas yang lebih baik serta kemampuan pemrograman yang mudah dan cepat yang menjadikan sistem digital sangat populer digunakan di berbagai perangkat modern. Dari segi ekonomi, sistem digital juga lebih efisien dan murah karena biaya produksi IC dapat ditekan melalui proses integrasi dan produksi massal dari elemen-elemen logika digital pada satu chip miniatur tunggal. Lalu selanjutnya, bentuk gelombang sinyal digital, yaitu sistem digital hanya mengenai dua kuantitas untuk mewakili dua kondisi yang ada. Kuantitas tersebut disebut dengan logika. Logika pertama mewakili kondisi hidup dan logika 0 untuk kondisi mati, sehingga bentuk gelombang pada sistem digital hanya mengenai dua arah, yaitu logika 1 dan logika 0. Terdapat banyak perbedaan yang signifikan antara isyarat analog dan isyarat digital. Begitu pula dengan sinyal pada analog dan digital. Beberapa perbandingan sinyal antara sinyal analog dan sinyal digital yaitu sinyal analog bersifat kontinu sedangkan sinyal digital bersifat diskrit yaitu 0 dan 1. Sistem analog bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya rendah, sedangkan sinyal digital bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya tinggi. Sistem analog perbaikan errornya sulit, sedangkan sistem digital perbaikan errornya lebih mudah. Kemudian sinyal analog kapasitas informasinya sedikit, sedangkan digital kapasitas informasinya lebih besar. Kemudian sinyal analog sukar dilakukan modifikasi informasi, sedangkan sinyal digital lebih mudah dilakukan modifikasi informasi. Lalu sinyal analog menggunakan konsep
menggunakan konsep frekuensi, sedangkan digital menggunakan konsep binar atau bit. Dan terakhir, sinyal analog yaitu bersifat boros atau bandwidth, sedangkan sinyal digital lebih hemat bandwidth. Dan terdapat beberapa itulah beberapa perbedaan antara sinyal gelombang tersebut antara sinyal analog sinyal dan sinyal dari beberapa komponen yang saya sebutkan tadi. Beberapa perbedaan yang signifikan. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.